Assalamualaikum teman-teman. Melanjutkan lagi yang sebelumnya. Jadi dengan dia kondisinya real self-nya pendiam, lalu ideal self-nya ingin vokal gitu, vokal, maka dia untuk konsep dirinya itu ingin menjadi orang yang bisa menempatkan diri, bisa vokal di tempat yang memang dibutuhkan dan bisa untuk menahan diri atau diam di saat yang tepat gitu. Jadi, tapi bagaimana ya kemampuan vokalnya ini? Maka dia melatih diri dengan public speaking dan juga menambah wawasan sehingga konsep dirinya bisa terimbangi. Ada titik temu antara ideal self dan real self. Begitu. Lalu bagaimana dengan motivasi diri gitu, motivasi diri yang tinggi dengan target-target yang tinggi, atau orang dengan motivasi rendah dengan target-target yang rendah, maka perlu dibuat titik temu, jalan tengah atau titik tengah di antara ideal self dan real self agar menemukan konsep diri yang tepat gitu. Nah selanjutnya konsep diri itu dipengaruhi juga ya oleh self esteem ya, selain pengalaman diri gitu ya, yang dimiliki perasaan, prasangka gitu, prasangka dirinya dan prasangka orang lain, pendapat dirinya dan pendapat orang lain tentang dirinya, juga dipengaruhi oleh self esteem atau di sini adalah penghargaan diri. Dan penghargaan diri ini juga dipengaruhi oleh orang lain juga. Makanya sebagai orang tua gitu ya atau sebagai teman gitu, kita hati-hati loh menyampaikan judgement ke orang lain atau tuduhan-tuduhan atau label-label gitu ya, label-label ke orang lain itu hati-hati, ke anak gitu hati-hati. Karena apa? Karena self esteem ini adalah pandangan keseluruhan individu tentang dirinya. Dan ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Misalnya, bodoh kamu gitu. Temannya sering menyebut seperti itu, orang tuanya menyebut seperti itu. Apa yang terjadi pada anak tersebut? Maka dia merasa dirinya bodoh. Tapi kalau orang tuanya sering memuji, misalnya memberikan label yang baik gitu, anak baik, minta tolong ya bunda dibantu gitu, anak solih, solihah, minta tolong ya bunda dibantu gitu, maka dia akan merasa diri, self esteemnya naik, penghargaan dirinya naik, aku anak baik, maka perilakunya juga akan menyesuaikan dengan label tersebut gitu, akan selalu berbuat baik gitu. Dan juga ketika teman-temannya merasa misalnya kita ini teens ya, remaja nih ya, jika penonton adalah remaja, maka kita ke teman itu jangan sebaiknya untuk tidak melabeli dengan kamu kok cerewet sih, kamu kok kampungan sih, kamu kok resek sih, kamu nyebelin gitu tuh. Hati-hati karena teman kita bisa sangat jika dia lemah gitu ya, self esteemnya, penghargaan dirinya lemah, itu bisa tambah lemah lagi loh dengan label-label tersebut, dengan ungkapan-ungkapan kita yang menyakiti kayak gitu. Kadang kita bercanda ya, kalau teens itu bercanda ya, tapi dalam hati orang tuh siapa yang tahu ya, luka, IPC, bocel, boncel gitu ya, atau bego, nah kayak gitu-gitu. Nah, hati-hati. Baik, ini adalah lanjutan dari konsep diri yang sebelumnya, bahwa konsep diri ini penting ya dalam rangka untuk membuat rencana-rencana kehidupan ya. Konsep diri kita ini